Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Madrasah sebagai Media Strategi Pendidikan Karakter. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Juliana Sumarlan. Yang kedua, saya sendiri, Nur Farhana. Yang ketiga, Agus Awal Effendi. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit materi bagian A. Pengertian manajemen madrasah. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut, ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. Pengertian madrasah. Madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat. Dari kata akar kata darasa, secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dan akar kata darasa juga bisa diturunkan kata midrash yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata al-midrash juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat. Secara teknis, dalam proses belajar mengajar secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah. Namun di Indonesia, madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni sekolah agama, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan. Jadi istilah madrasah sebagai pendidikan Islam muncul dari penduduk Nisapur, tetapi tersianya melalui materi Saljuki yang bernama Nizam al-Muluk yang mendirikan Madrasah Nizamiyah. Pengertian madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat. Dari akar kata darasah, secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata darasah juga bisa diturunkan kata midrash yang merupakan arti buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata al-midrash juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat. Kata madrasah juga ditemukan dalam bahasa Hebreu atau Arami dari akar kata yang sama, yaitu darasa, yang berarti membaca dan belajar atau duduk untuk belajar. Dari kedua bahasa tersebut, kata madrasah mempunyai arti yang sama, tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti sekolah, kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing, yaitu school atau sekolah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Juliana Sumarlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sumarlan, NIM 1930504067. Di sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Yang B, manajemen pendidikan karakter di madrasah. Manajemen menjadi suatu yang sangat vital guna pencapaian tujuan pendidikan karakter secara efektif. Pergerakan manajemen harus selalu dilakukan secara sistematis dan konsisten melalui langkah-langkah yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Beberapa prinsip manajemen pendidikan karakter di atas menuntun pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada keberhasilan dalam pendidikan karakter tanpa dilaksanakan secara terintegrasi pada semua aktivitas yang ada di madrasah bersangkutan. Pelaksanaan karakter yang dipraktekkan oleh siswa didapat dari kesadaran peserta didik akan pentingnya nilai tersebut bagi kehidupan. Walaupun pada mulanya sangat memungkinkan peserta didik bersangkutan merasa dipaksa. Yang ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, planning. Langkah awal perencanaan dalam manajemen pendidikan karakter adalah menanamkan kesadaran bersama dan menyamakan persepsi akan pentingnya pengintegrasian nilai yang ada pada semua aktivitas yang ada di madrasah, sehingga nilai tersebut bisa menjadi habit atau kebiasaan oleh semua stakeholder madrasah. Yang kedua, organizing. Langkah ini banyak difokuskan kepada pembagian pekerja kepada orang berdasarkan kepada kemampuannya. Dan yang ketiga, actuating. Pada konteks pendidikan karakter, hal yang selalu harus menjadi dasar atau acuan oleh semua insan pendidikan, terutama guru, bahwa nilai karakter tidak diajarkan dalam setting persekolahan atau madrasah. Nilai atau karakter yang dipilih hanya dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupi dari peserta didik serta lingkungan madrasah yang bersangkutan. Yang keempat, controlling. Pelaksanaan pendidikan karakter di madrasah membutuhkan pengawasan agar diperoleh hasil efektif sesuai dengan tujuan yang ada. Pengawasan menjadi tanggung jawab kepala madrasah sebagai seorang pemimpin di tingkat sekolah. Kepala madrasah sebagai seorang jabatan tertinggi pada lembaga madrasah mempunyai wewenang secara hukum untuk mengawasi semua komponen madrasah. Dan yang terakhir, evaluating. Evaluasi hasil belajar pada setting pendidikan karakter tidak harus dilakukan dengan tes terhadap mata pelajaran tertentu. Secara teknis, dalam konteks pengembangan dan penguatan karakter, evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan aktivitas atau perilaku peserta didik dengan standar atau indikator yang telah dibuat atau ditetapkan oleh guru atau sekolah. Indikator yang telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran yang sebagaimana terdapat pada RPP tersebut dibandingkan dengan perilaku yang diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan masyarakat atau sekolah. Beberapa pernyataan ahli tersebut menjelaskan kepada kita akan perlunya kecermatan pendidik dan semua stakeholder di sekolah dan madrasah untuk mencermati semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta didiknya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Halil Pendi dengan nomor induk mahasiswa 19305048 akan melanjutkan materi kami yang berikutnya berjudul Integrasi Nilai-Nilai Karakter Melalui Manajemen Madrasah. Mengembangkan nilai-nilai karakter melalui manajemen madrasah secara umum sudah terintegrasi dalam fungsi pengorganisasi, pelaksanaannya, dan pengendaliannya. Fungsi pengorganisasi yang diterapkan di madrasah ini mengedepankan karakter tanggung jawab dan amanah dalam mengemban tugas. Pengembangan karakter melalui fungsi pengendalian dilakukan melalui adanya kontrol oleh guru bimbingan konseling madrasah. Pengendalian yang dilakukan guru BK terkait dengan pembentukan karakter jujur diantaranya adalah dengan menanyakan kepada peserta didik tentang kewajiban melaksanakan sholat di rumah. Selain itu, bagi peserta didik putri dibuatkan sebuah kartu haid keputrian yang bertujuan agar peserta didik mampu
bersifat jujur dan tidak menjadikan haid sebagai alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Bagi peserta didik laki-laki dibuat daftar presesi sholat Jumat yang wajib ditandatangani setelah melaksanakan sholat Jumat. Hal ini diterapkan agar peserta didik laki-laki jujur dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang mana kewajibannya sebagai seorang muslim. Upaya pengembangan nilai karakter melalui fungsi pelaksanaan manajemen tercermin dalam tata tertib yang disertai dengan sanksi pelanggaran dan kegiatan pembiasaan diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait integrasi nilai-nilai karakter melalui manajemen madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.